kita mau kerja dimanapun itu adalah alat untuk mencapai sukses. Simpel sebenarnya bagi saya. Apapun instruksi dari atasan, saya tunaikan dengan tanggung jawab penuh dan tidak pernah ada yang terlewatkan, saya kerjakan dengan tuntas. Jadi bukan karena kita jualan buat gaya-gayaan dan lain sebagainya. Karena kalau saya hari ini sama ibu saya nggak jualan, besok mungkin nggak bisa makan. Ceriwis Video Podcast Inspiratif. Hai, ketemu lagi di Podcast Ceriwis, podcast yang berbagi cerita inspiratif. Nah, Yosef balik lagi nih buat ngobrol-ngobrol bareng hari ini dengan salah satu orang yang keren banget. Nah, jadi siapa sih dia itu? Langsung dong, kenalin diri ke teman-teman di sana. Halo, Siapa? saya Gunawan. Saya selaku karyawan ISS yang bekerja baru kemarin, kurang lebih sekitar 22 tahun. Wah, Itu mungkin perkenalan 22 dari saya. tahun. Tapi mungkin kalau untuk sosok seorang Gunawan gitu ya, bukan 22 tahun yang kita bahas nih. Jadi informasi gitu ya, yang saya tahu juga gitu ya. Kalau boleh tahu sebagai apa nih di ISS Indonesia? Ya, saya di ISS Indonesia sebagai Key Account Manager. Sebagai Key Account Manager, bisa jadi seorang Key Account apakah emang awalnya lulusan kuliah apa, terus ngelamar jadi apa, terus tiba-tiba jadi Key Account atau ada journey lainnya nggak nih? Yang Ya. mungkin bisa diceritain. Oke, makasih Mas Joseph. Jadi memang tentunya pasti ada proses gitu ya. Oke. Jadi saya tahun 2000, tepatnya tahun 2000 gitu, sekitar bulan Maret gitu. Memang sudah hampir 22 tahun yang lalu berarti kan. Saya bergabung di ISS itu memang sebagai cleaner gitu ya. Awalnya berarti seorang Gunawan ini jadi cleaning service ya? Cleaning service ya. Memang kalau bicara pendidikan, saya pendidikan terakhir waktu melamar itu adalah masih STM gitu ya. Anak STM. Jadi anak STM itu kan kerjanya tawuran gitu kan. Iya. Banyak kan waktu itu di zamannya waktu saya itu ya, gitu waktu kan, itu di ya. zamannya saya. Tapi nggak patut Kalau- ditiru buat sekarang ya? Ya, kalau sekarang kan udah beda lah ya, udah lebih modern gitu kan. Ya, melamar kerjaan memang sebelum di ISS saya pernah di pabrik yang ada di Bandung gitu kan. Pernah juga di telekomunikasi di Bandung juga gitu kan. Dan terakhir saya berlabuh di ISS sebagai cleaning service, Pak. Memang ini kan bagian dari perjalanan hidup tentunya Ya. ya. Sebenarnya kalau jadi karyawan pabrik itu enak juga. Cuma kalau kita berpikir ke depan kita mau ngapain gitu kan, saya rasa waktu akan habis, banyak terbuang di di pekerjaan saja. Tidak ada waktu lain karena pekerjaannya itu di shift. Kadang masuk shift 1, kadang masuk shift 2, kadang masuk shift 3. Sehingga menurut saya kayaknya ini tidak cocok ketika saya punya cita-cita tertentu gitu kan. Beralih dari karyawan pabrik, saya masuk ke dunia telekomunikasi. Waktu itu saya di Bandung di telekomunikasi dan di RISTI, riset teknologi dan informasi. Waktu itu di telekomunikasi dan informasi, waktu itu di Bandung, Geger Kalong tepatnya. Saya pernah di sana juga sebagai teknisi tentunya. Terlalu nyaman bagi saya pada saat itu karena kalau di BUMN kerja itu sangat nyaman sekali ya. Senin sampai Kamis itu mungkin kerja hanya 7 jam Waktu itu ya? waktu itu. Kalau hari Jumat itu boleh dibilang free time. Hmm. Jadi waktu luangnya banyak terbuang. Berbeda dengan sebelumnya. Waktu di pabrik saya nyari waktunya susah. Kalau waktu di telekomunikasi, waktu luangnya yang terlalu banyak. Nah, mungkin itu juga masih belum cocok dengan saya karena waktu itu kan masih muda gitu ya. Nyari jati diri itu luar biasa, pindah gitu kan. Dan pada akhirnya saya berlabuh di ISS. Malah sebagai cleaning service. nggak jadi ketagihan tuh kerja di BUMN? Karena begini, cita-cita, setiap orang pasti punya cita-cita, Iya. setiap orang punya mimpi gitu ya. Saya khawatir saya terlalu terbawa dengan lingkungan pekerjaan yang memang nyaman, tapi pada akhirnya saya tidak ada perkembangan karir. Oke. Kalau boleh dikasih tahu nih ya ke teman-teman gitu ya, apa sih sebenarnya Key Account itu? Siapa gitu Key Account itu? Ya, bagi saya Key Account Manager itu tentunya suatu jabatan yang luar biasa ya. Karena kita bagaimana memanage account yang besar, bagaimana kita diberikan kepercayaan oleh perusahaan itu untuk menangani suatu customer yang besar dan tidak boleh putus. Di mana perusahaan ini adalah menjadi customer ini menjadi customer yang paling penting bagi suatu perusahaan yang memang harus dilayani dengan baik, benar, dan tentunya menguntungkan kedua belah pihak.
dari sisi ISS maupun dari sisi customer-nya. Begitu. Oke, boleh diceritain nggak gimana tuh perjalanannya dari cleaning service jadi key account? Ya, cleaning service sebenarnya bukan cita-cita kan? Bukan cita-cita ya? Karena tujuan saya bukan ke sana sebenarnya. Jadi kalau tadi saya boleh ceritakan dari pabrik, pindah ke dunia telekomunikasi, pindah ke dunia pelayanan cleaning service. Dari awal itu sebenarnya ketika saya lulus sekolah STM, tujuannya pingin kuliah, gitu kan? Pingin kuliah, gitu kan? Tadi waktu di pabrik memang nggak ada waktu, tidak memungkinkan untuk kuliah. Nah, kalau di Telkom terlalu banyak waktu luangnya, tapi uangnya tidak punya gitu kan. Waktu itu, karena saya sebagai teknisi biasa gitu ya. Di ISS waktu jadi cleaner juga, saya sebenarnya nggak cukup juga uang. Akhirnya saya berpikir, makanya saya jadi cleaner waktu itu tujuannya sebagai batu loncatan, nanti kalau misalkan ada yang terbaik gitu, saya akan pindah lagi. Ternyata ketagihan gitu kan ya. 10 bulan kurang lebih saya jadi cleaner gitu kan. Setelah itu saya diberikan kesempatan ada promosi namanya sebagai team leader dulu gitu kan. Saya dipromosi 10 bulan cleaner jadi team leader. Team leader kurang lebih sekitar 2,5 tahun. Karena waktu itu baru kelihatannya wah jadi leader nih duitnya agak cukup buat kuliah. Lumayan ya. Saya mulai kuliah di situ waktu zamannya menjadi team leader gitu kan. Tapi uang kuliahnya juga tidak cukup Pak, pas-pasan gitu kan ya. Jadi kalau daftar kuliah tuh waktu itu saya ngambil D3 dulu itu sekitar biayanya 1,8 juta. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 2001. 2001 gitu ya. Mohon maaf 2002. Ya sudah saya nekat akhirnya gitu kan sampai dengan 2,5 tahun tuh saya dipromosi lagi jadi supervisor. Di supervisor lah saya menyelesaikan D3 saya yang kemudian juga di supervisor juga saya lanjutkan menjadi S1 saya begitu. Apa yang bikin seorang Gunawan gak nyampe setahun dari operator cleaner gitu ya, operator cleaning service dipercaya jadi leader. Setelah menjadi leader akhirnya setelah 2,5 tahun kembali dipercaya gitu ya jadi supervisor. Apa berarti yang bikin atasan Pak Agun waktu itu percaya ya? Karena dulu saya mungkin berangkat dari pengalaman pabrik, terus masuk ke dunia telekomunikasi, jadi etos kerja mungkin sudah terbangun dari sana gitu ya. Jadi mungkin atasan saya percaya sama saya karena setiap pekerjaan saya selesaikan dengan tuntas tanpa ada yang tersisa. Simpel sebenarnya bagi saya, apapun instruksi dari atasan saya tunaikan dengan tanggung jawab penuh dan tidak pernah ada yang terlewatkan, saya kerjakan dengan tuntas. Hanya itu sebenarnya. Berarti sebenarnya nggak ada target apa-apa ya? Lebih ke ini kerjaan kelar atau gimana nih? Ya, artinya kalau di dunia pelayanan seperti housekeeping, pekerjaan selesai itu belum tentu selesai. Tapi bagaimana pekerjaan itu selesai tidak ada komplain. Customer kita puas. Ketika customer puas kan tidak ada komplain ke kita atau ke pengawas kita. Itulah membuat saya mungkin dipercaya oleh atasan. Sehingga ada promosi, Pak. Oke. Dari setiap tahapan profesi tersebut ya, apa yang seorang Gunawan pelajari gitu? Dari setiap naik karir tersebut? Bagi saya yang penting bagaimana menjalani hidup itu dengan benar. Setiap kepercayaan yang diberikan kepada saya tunaikan dengan tuntas. Saya lakukan dengan benar, dikontrol atau tidak dikontrol. Dulu kalau kita bicara di dunia housekeeping kan di atasnya leader berarti ada supervisor. Yeah. Di atasnya supervisor ada manager. Saya mau leader saya mengkontrol saya, mengawasi saya, atau manajer saya waktu saya jadi supervisor juga melihat saya atau tidak melihat saya, mengkontrol saya atau tidak mengkontrol saya tidak terpengaruh dengan itu karena saya punya tanggung jawab yang harus saya tunaikan dengan baik dan benar. Berarti yang penting tanggung jawab ya Pak ya? Tanggung jawab. Kesadaran diri untuk menyelesaikan tanggung jawab. Betul. Gimana ceritanya? Ya. Bisa naik lagi karirnya nih? Kalau supervisor dari 1 tahun, service manager saya kurang lebih 2,5 tahun. Karena saya baru bisa melihat bahwa ini tahapan yang bagus untuk menjadi orang. Yang disebut menjadi orang adalah ketika sudah jabatannya manajer, berarti saya harus bisa memantaskan diri bahwa saya bukan lagi seorang karyawan, tapi bagaimana saya seorang yang bisa memanage beberapa pengawas, beberapa frontliner, dan mungkin beberapa customer dengan baik dan benar. Di situ saya butuh pengetahuan yang cukup untuk menjadi seorang manajer yang pantas dengan tanggung jawab saya. Berarti dari itu semua, seorang Gunawan yang saat itu menjadi service manager, dapat dari mana? Atau kesadaran diri tersebut termasuk butuh pengetahuan lebihnya itu dari mana tuh? Ya, tentunya selama saya jadi manajer, saya juga belajar dari apa yang saya kuliah gitu ya, karena ada juga pelajaran mengenai manajemen dan lain sebagainya. Walaupun background S1 saya juga di situ teknik komputer.
Jadi memang agak bertolak belakang. Tapi di dalam S1 juga ada pelajaran manajemen dan lain sebagainya. Saya belajar dari situ juga. Di samping itu juga perusahaan juga memberikan beberapa external training gitu ya, terkait dengan leadership, terkait dengan bagaimana kita melayani customer dengan baik dan benar dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu itu yang saya pelajari gitu setiap saya mendapatkan tentunya pelatihan-pelatihan baik dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Kalau tadi Pak Gunawan sebenarnya bilang itu lama, itu singkat banget sih Pak. Keren sih. Karena saya itu punya tujuan bahwa saya harus menyelesaikan kuliah di tahapan berikutnya. Oke. Saya takutnya saya terjebak dengan rutinitas, makanya kenapa saya dibilang 2,5 tahun itu cukup lama bagi saya. Saya punya cita-cita tentunya ya, karena ketika saya menjadi service manager juga, di situ juga saya menikah. Karena kenapa? Kayaknya saya membutuhkan pendamping untuk mengurusi saya. Karena saya berangkat pagi gitu kan, pulang malam, berangkat pagi lagi, pulang malam. Nggak ada yang ngurusin di rumah itu. Ya, kayak nyuci baju gitu kan, nyiapin makan, dan lain sebagainya. Kerjaan beres, tapi rumah berantakan ya Pak? Rumah berantakan. Nah itu kayaknya saya bilang, wah ini kayaknya harus melangkah ke tahapan berikutnya. Makanya tepat saya di usia kurang lebih 25 waktu itu. Jadi pertama kali manajer saya di usia 25. Wow. Di situ juga saya menikah setelah probation menjadi manajer dulu. Kita break dulu kali ya. Kita mau ngajak Pak Gun main games. Ya, boleh. Sebelum lanjut, banyak nanya dan cerita-cerita gitu ya. Jadi di sini gamesnya itu adalah kami akan ngasih beberapa clue Ya. ke Pak Gunawan, maksimal 3. Ya. Di situ mungkin Pak Gunawan bisa langsung tebak. Kalau salah nggak dihukumin ya? Diajak jalan-jalan di Karawang aja. Seru. Diajak main sepeda. Boleh, jadi Pak Gun langsung simak clue pertama ini. Aku bisa membawamu kemana saja dengan cepat. Boleh kalau kedua? Boleh. Ketika aku bekerja, terkadang aku naik, terkadang aku turun. Aduh, takut salah saya jawab. Boleh yang ketiga dong. Boleh. Kita coba. Aku tidak bisa pergi tanpa sayap. Coba ditebak. Pesawat terbang. Benar, pesawat terbang. Lanjut ya. Lanjut. Yang kedua nih. Boleh, clue pertama. Aku bisa berukuran besar atau kecil. Kebanyakan bentukku bulat. Besar kecil, bulat. Oke, boleh yang ketiga? Biasanya, aku bekerja dengan air. Biasa menampung air. Ada ember. Bener ya? Oh betul ya. Bener ya? Yang ketiga ini Yang apa bener nih? yang bulat juga ya gitu ya. Iya, bener. Ya, ikut aja lah ya. Keberadaanku ada di mana-mana. Ya, lanjut. Untuk datang kepadaku, kamu harus membawa kartu. Oke, lanjut. Yang ketiga. Jika ada aku, orang mudah bertransaksi. ATM, kartu, ATM. Betul ya? Oke, berarti lanjut lagi nih ngobrol ke Pak Gun. Tadi berarti kan udah cerita akhirnya sampai ke kick count gitu ya. Berarti dari semua proses yang udah Pak Gun lewati gitu ya. Dari yang jadi seorang cleaner yang ibaratnya bertanggung jawab atas dirinya sendiri sampai akhirnya jadi key account, punya orang banyak bertanggung jawab buat tim-tim di bawahnya gitu ya. Dari situ tuh sebenarnya kalau mau di Pak Gun highlight gitu ya, apa sih yang harus atau bisa dipelajari gitu dari mulai mengurus diri sendiri sampai bisa dipercaya ngurus ratusan sampai ribuan orang sekarang. Tadi yang saya sampaikan di awal ya, saya tidak pernah menyelesaikan pekerjaan itu setengah-setengah. Saya kalau menyelesaikan pekerjaan apapun yang diinstruksikan oleh atasan atau yang dimandatkan oleh manajemen, saya pasti tunaikan dengan tuntas dan benar. Saya tidak pernah setengah-setengah, apapun itu. Dan satu lagi biasanya, saya tidak pernah merepotkan atasan saya, Pak. Sebisa mungkin jangan merepotkan. Sebisa mungkin. Artinya, ini tanggung jawab saya yang harus saya tunaikan dengan benar, dengan tuntas tentunya. Dari hebatnya seorang Gunawan tuh seharusnya ada seseorang yang mensupport gitu ya. Atau menjadi role model. Kalau boleh tahu siapa gitu? Yang menjadi penyemangat seorang tentunya Gunawan. gini. Saya ditinggal orang tua, bapak saya tentunya, dari kelas 5 SD. Artinya karena saya adalah anak pertama, saya punya adik 2 gitu ya. Kelas 5 SD saya ditinggalkan oleh orang tua laki. Disitulah saya menjadi bapak keluarga atau pemimpin di keluarga. Karena orang tua laki sudah tidak ada gitu ya. Saya terdidik dari kelas 5 SD bagaimana harus bisa mandiri, harus bisa menjadi seorang kepala keluarga,
yang membawahi ada 2 orang adik saya yang ini kedepannya harus dibawa kemana. Nah, beruntung saya punya orang tua dulu bagaimana mendidik saya itu cukup keras gitu ya untuk disiplin di dalam keluarga. Nah, yang menjadi role model tadi pertanyaannya adalah saya ingat orang tua saya, dialah salah satu yang menanamkan kedisiplinan di dalam diri saya pada saat saya kecil. Gimana saya pergi pagi sekolah SD, habis itu sekolah madrasah, habis itu pulang sekitar jam 5 sore, berangkat ke musola untuk sholat maghrib, habis sholat maghrib itu adalah ngaji, habis ngaji sholat isya, habis sholat isya pulang ke rumah untuk ngaji dan belajar dengan orang tua. Jam 9 baru tidur, nggak boleh nonton TV. Waktu dulu juga belum ada gadget, saya hanya diperbolehkan untuk main itu hanya hari Minggu. Senin sampai Sabtu, rutinitas tadi yang saya lakukan. Dari pagi sampai malam. Itu didikan orang tua. Role model saya siapa? Bapak saya. Ketika orang tua saya wafat gitu ya, meninggal. Waktu itu saya sekolah SD, di mana nggak ada orang tua saya. Ketika SMP itu keluarga nggak punya duit. Buat makan, itu saya harus nyari dulu buat besok. Saya dengan ibu saya sempat jualan kurang lebih hampir 2 tahunan lebih dikit lah. Jualan apa tuh Pak? Jualan nasi. Makanya kalau Mas Ocep nantang saya untuk masak dan lain sebagainya, saya jago masak. Oke, Jago baik. masak bukan karena saya belajar masak, tapi saya jago masak karena dulu saya memang jualan makanan dan lain sebagainya. Saya sama ibu saya setiap hari itu masak ganti-gantian dan lain sebagainya untuk hidup besok. Jadi bukan karena kita jualan buat gaya-gayaan dan lain sebagainya. Karena kalau saya hari ini sama ibu saya nggak jualan, besok mungkin nggak bisa makan. Nah, itu adalah titik terendah saya dan menjadi pelajaran berharga dalam hidup saya. Buat anak-anak sekarang nih, atau mungkin buat teman-teman frontliner yang baru-baru bergabung gitu ya, yang mungkin mereka juga sama, mereka bekerja sebagai frontliner itu bukan atas cita-cita karena kepepet butuh duit kasarnya, tapi mereka tetap punya hope, mereka tetap punya masa depan yang bisa mereka rubah sendiri gitu ya Pak. Ya sebenarnya dimanapun kita bekerja, tergantung tujuan hidup kita mau kemana. Kita mau kerja dimanapun itu adalah hanya alat untuk mencapai sukses. Mau jadi cleaning service, mau jadi pegawai di perbankan, mau pegawai di pabrik, mau bekerja dimanapun, tergantung tujuan hidup kita mau kemana. Kalau tadi tujuan hidup saya kan sebenarnya bukan bekerja di perusahaan, tapi tujuan hidup saya dulu adalah bagaimana saya bisa kuliah sampai tuntas. Cita-cita saya sampai dengan S2, makanya saya tentukan saya harus bisa mencapai sampai dengan S2 untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, kalau misalkan kita punya cita-cita hidup, dimanapun kita bekerja, asal cita-cita kita kuat, kita yakin pasti akan jadi orang, dimanapun kita bekerja, gitu ya. Nah, kuncinya cuma satu, jangan pernah sia-siakan pada saat kita di usia muda. Karena kenapa? Usia muda adalah usia produktif, di mana kita punya semangat, punya energi yang luar biasa. Maksimalkan itu, jangan sia-siakan usia muda kita untuk hal-hal yang tidak berharga. Itu dari saya. Oke, siap Pak Gun, keren banget, seneng banget bisa cerita langsung sama Pak Gun. Sekali lagi makasih Pak Gun buat waktunya, udah datang ngobrol bareng di podcast Ceriwis. Dan buat teman-teman, jangan lupa buat subscribe channel YouTube-nya ISS Indonesia, dan jangan lupa juga buat nyalain loncengnya supaya tetap update sama video-video terbaru di Ceriwis Podcast. Kalau gitu, terima kasih Pak Gun, dan terima kasih teman-teman semua yang udah nonton. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Ceriwis Video Podcast Inspiratif.